Kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh founder utama Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu berinisial JE terus bergulir. Komnas Perlindungan Anak meminta aparat kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Timur untuk segera melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan. Komnas Perlindungan Anak mendatangi Kepolisian Resort Kota Batu setelah JE ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara tim penyidik Subdit Elvi Renakta di Treskrimum Polda Jatim. Kedatangan Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak bersama tim lainnya untuk menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus JE yang telah ditangani Polda Jawa Timur agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Aris Merdeka Sirait menjelaskan setelah ditetapkan sebagai tersangka hingga kini JE belum dilakukan penahanan. Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Jatim, penyebab JE tak ditahan karena dia sangat kooperatif. Selain itu juga tidak menghilangkan barang bukti, sehingga kepolisian memiliki hak diskresi untuk tidak dilakukan penahanan. Selain JE yang saat ini sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka, ada kemungkinan 4 orang lain yang saat ini masih berstatus saksi menjadi tersangka. Diketahui keempat orang tersebut melakukan pembiaran serta melakukan eksploitasi ekonomi dan kekerasan fisik. Berdasarkan informasi dari Polda Jatim, rencana berkas perkara JE sedang dipersiapkan Subdit Elvi Renakta di Treskrimum Polda Jatim. Setelah itu akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri sesuai dengan lokasi kejadian perkara di wilayah Kota Batu. Komnas PA berharap kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Jawa Timur untuk segera melimpahkan berkas perkara JE sebagai tersangka kekerasan seksual dan eksploitasi anak di lingkungan sekolah di Kota Batu. Ya, ini untuk yang ini adalah untuk JE masih untuk JE. Karena JE yang dilaporkan, yang lainnya belum dilaporkan, tetapi sudah menjadi saksi. Nanti akan ditingkatkan ada 4 yang menjadi saksi, mungkin bukan kasus kejahatan seksual tapi eksploitasi ekonomi dan kekerasan fisik. Berarti ada kemungkinan tersangka lain ya? Iya, 4 rencana. 5 dengan JE sendiri tapi dengan pelanggaran hukum yang berbeda. Yang pertama adalah kejahatan seksual, yang kedua termasuk JE itu adalah eksploitasi ekonomi dan kekerasan fisik. Bagi kita adalah kalau ini sudah lengkap menjadi P21 itu yang terpenting. Proses hukum itu yang kita inginkan. Soal ditahan atau tidak ditahan itu kewenangan dari pihak kepolisian. Nah, kemarin disampaikan itu karena kooperatif gitu ya. Ya saya kira kita hargailah gitu ya. Karena kita tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah, misalnya seperti itu. Justru pengelola sekolah di situ, asrama, lalu pengelola kampung kit dan salah seorang juga pengurus yayasan. Karena berani saya mengatakan itu dan ingin saya katakan itu karena itu sudah diperiksa. Korban itu di bawah pengawasan perlindungan dari LPSK sampai hari ini. Jadi karena ini sebenarnya saya ingin datangkan korban, tapi karena itu bukan proses yang dipenuhi dalam syarat-syarat di perlindungan itu, maka saat ini masih dalam pengawasan itu. Itu artinya bahwa korban itu dalam perlindungan dari LPSK, bukan saja korban tapi keluarganya. Yanto Yancung melaporkan. Debit air turun, pasokan air untuk lahan pertanian berkurang. Kondisi ini berdampak pada mulai diberlakukannya penggiliran jatah air untuk kebutuhan penyiraman. Namun sayang, walaupun sudah diberlakukan penggiliran, kebutuhan air masih belum mencukupi sehingga berpengaruh pada hasil panen. Beginilah yang terlihat di kawasan Petung Sewu, Selorjo, dan Gading Kulon Dawu, Kabupaten Malang. Kawasan lahan pertanian jeruk dan tanaman lainnya pada musim kemarau sering kekurangan air. Aliran air sudah mulai terlihat mengalami penyusutan sehingga mengalir lebih kecil dan diberlakukan penggiliran baik untuk kawasan Karangtengah dan Karangwidoro maupun untuk arah Petung Sewu, Selorjo, dan Tegalberuk. Pada pertengahan musim kemarau, ketersediaan air untuk lahan pertanian mulai berkurang sehingga petani harus mempersiapkan ketika akan melakukan perendaman tanaman. Kondisi tidak mencukupi pasokan air untuk lahan pertanian jeruk maupun tanaman lainnya akan berdampak pada kondisi tanaman dan hasil panen yang biasanya akan mengalami penurunan tergantung kondisi tanaman. Menurut salah seorang petani menjelaskan, saat ini ketersediaan air mulai berkurang dan sudah dilakukan penggiliran jatah air walaupun sering tidak mencukupi. Di lokasi kawasan Petung Sewu, terlihat petani sedang melakukan pengisian tandon dengan kondisi aliran air yang menyusut karena penggiliran sedang diberlakukan. Sementara itu di kawasan lahan pertanian Gading Kulon, air terlihat mengalir cukup besar di selokan maupun di sungai. Pak, jatah air sekarang sudah mulai berlakukan di kawasan sini, Pak ya?
Sejak kapan diberlakukannya Pak? Mulai sejak kapan? Sudah 1 bulan. 1 bulan. Itu karena ya Pak, air sudah mulai berkurang. Nah, Pak biasanya kalau untuk dapatnya berapa sekali Pak dapatnya? Bulan sekali itu belum tentu. Bisa 2 bulan. Dapatnya itu Pak ya? Oh berarti kalau gitu ke pengaruhnya ke tanaman seperti apa nih Pak? Ya sampai layu-layu itu tanaman. Kalau untuk seperti jeruk ini hasilnya bisa berkurang? Ya berkurang. Berkurang Pak? Pak sampai berapa persen dibandingkan kondisi air cukup Pak, mencukupi? Ya sampai 60%. Apanya itu Pak? Hilangnya? Iya. Oh banyak Pak berarti ya? Ya, banyak. Kenapa kecil-kecil nggak besar apa gimana jeruknya? Ya banyak yang rontok. Oh ya rontok karena kekurangan air Pak ya? Oh, walaupun padahal jeruk itu kuat tahan air Pak sebetulnya ya? Jadi giliran setiap tahun sekali Pak ya? Setiap kemarau? Iya, ya kemarau. Tapi untuk perawatan kalau kemarau sama penghujan besaran mana pengeluaran Pak? Ya kalau kemarau agak berkurang. Oh Pengobatan. obat-obatannya Pak ya? Tapi saat ini harganya gimana saat ini? Ini kan panennya sudah mulai berkurang kelihatan? Ya, agak naik harganya. Berapa sekarang Pak untuk sekilo? Kalau sini ada yang 15, keprok malah mahal lagi. Berapa itu keprok? 16 sampai 17. Oh, Iwan Hikmawan melaporkan. diduga akibat kurangnya kesadaran sebagian warga dan pengguna jalan, beberapa titik sungai di wilayah Kabupaten Malang banyak sampah. Banyak pihak berharap peningkatan kesadaran masyarakat dan pengguna jalan agar kawasan sungai bisa bersih dari sampah. Beginilah yang terlihat di beberapa titik sungai, khususnya di bawah jembatan di wilayah Kabupaten Malang. Sungai banyak sampah padahal air sungai ini masih dipergunakan masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Kurangnya kesadaran sebagian kecil masyarakat dan pengguna jalan sehingga pemandangan seperti ini sering kita jumpai di aliran sungai. Akibatnya sungai akan tercemar dan kualitas air sungai akan menurun. Namun sayang kejadian seperti ini sudah terjadi lama dan berulang serta seakan sudah menjadi hal yang biasa sehingga kebiasaan membuang sampah di aliran air banyak terjadi. Menurut salah seorang warga jalan mengungkapkan keprihatinannya dengan kondisi sungai penuh sampah. Selain mengganggu pemandangan, kawasan juga terlihat kotor dan kumuh. Aliran sungai di Karangduran dan Kebon Agung Pakisaji terlihat sampah banyak menumpuk di pintu air dan tidak hanyut terbawa air akibat debit air sungai turun. Hal yang sama juga terlihat di bawah jembatan perbatasan Tegalwaru dan Gading Kulon, sampah terlihat dibuang di aliran sungai. Banyak pihak berharap ada peningkatan pengawasan dan penanganan sampah sungai agar kawasan menjadi bersih dan tidak kumuh. Ya. Kalau itu tergantung individu masyarakat aja. Kalau ingin bersih, tergantung masyarakatnya aja. Nanti kalau ada banjir baru nyadar. Kalau belum ada musibah sih biasanya enak-enak aja mulai. Tapi sebetulnya kan papan larangan sudah banyak dipasang dalam membuang sampah ya. Sekarang banyak yang bisa baca tapi nggak berpikir. Itu aja. Sulit kalau sanksi ini, kalau orang kampung kan ada. Ya tidak hanya di kampung Pak, di kota juga banyak ya sampah seperti itu. Padahal kalau di kota saya melihatnya orang berpendidikan tapi nggak berpikir. Iya. Kebanyakan gitu. Biasa sih ngingetin katanya mau jadi apa. Ya, oke. Kalau kesadaran kurang ya kayak gitu. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Minimnya tingkat penyerapan pasar berdampak pada harga jual telur ayam. Saat ini harga jual telur ayam di kalangan peternak berkisar Rp14.500 per kilo. Anjloknya harga telur ayam ini membuat petani terancam gulung tikar. Sejumlah peternakan ayam petelur di kawasan Wonokoyo, Gedung Kandang, Kota Malang mengeluhkan harga jual telur ayam yang belakangan ini terus anjlok. Harga jual telur ayam yang normalnya Rp19.000 per kilo, kini anjlok hingga Rp14.000 per kilogramnya. Anjloknya harga telur ayam ini salah satu penyebabnya adalah kurangnya penyerapan pasar. Dani, salah satu peternak ayam telur mengeluhkan anjloknya harga jual telur. Ia mengaku anjloknya harga jual telur ayam sudah terjadi semenjak 1 bulan terakhir. Pedagang mengaku sepinya serapan pasar membuat telur yang sudah dipanen menumpuk karena tidak ada permintaan dari tengkulak maupun konsumen. Peternak juga mengaku merugi dan terancam gulung tikar apabila kondisi seperti ini terus terjadi. Mengingat harga jual telur murah sedangkan harga pakan terus melonjak. Para peternak berharap penyerapan telur di pasar bisa maksimal dan harga telur kembali normal sehingga mereka tidak merugi.
Karena sini harganya 14,5. Dari kemarin-kemarin 14 sampai 14 itu. Sekarang masih standar, masih terus ini 14,5. Mas, dengan harga segitu gimana dari peternak? Ya di sini kurang cukup nih. Tidak memenuhi target kan di sini, Mas. Anggaplah di sini kurang. Seharusnya di sini harga standarnya 19.000 ini harusnya. Soalnya kan bahan pokoknya seperti jagung itu kan semuanya naik sekarang harganya. Kalau dengan harga 14,5 gimana mencukupi biaya produksinya? Sangat tidak mencukupi, Mas. Sangat tidak mencukupi. Mas, kalau harganya anjlok sejak kapan ini? Sudah hampir 1 bulan ini sebenarnya. Tapi kan diselingi naik, tapi naiknya gak seberapa itu. Naik satu kali 2 hari itu, terus turunnya terus itu sampai sekarang. Mas, penyebabnya apa sih, Mas, kok sampai murah ini turun? Mungkin ini dipikirkan di pasaran stoknya masih banyak, belum lagi harga pakan naik itu. Mas, ini kan harganya anjlok, terus yang permintaan dari pasar gimana? Ramai apa sih ini? Itu semakin menurun. Itu yang menyebabkan stoknya di sini banyak, belum stoknya di kandang belum keluar, dan tidak ada pemasukan kan, otomatis tidak ada pemasukan. Jadi itu yang menyebabkan peternakan di sini penurunan. Simon Alfredo melaporkan. Pandemi COVID-19 telah menghantam segala aspek kehidupan manusia, termasuk sektor ekonomi. Selain itu, COVID-19 juga telah memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kapolres Batu bersama Ketua Bayangkari dan sejumlah pejabat utama di lingkungan Polres Batu meresmikan toko UMKM Bayangkari. Hadir dalam peresmian tersebut diantaranya Ketua Bayangkari Cabang Batu Ibu Gea Catur beserta pengurus Bayangkari, Wakapolres Batu Kompol Suharsono, Kabak Sumda Kompol Idayu Parameswari, dan para kasat jajaran Polres Batu. Peresmian toko UMKM Bayangkari di lingkungan Polres Batu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Bayangkari. Untuk mengawali toko UMKM Bayangkari, Polres Batu yang diberi nama Rindang Baratu dibuka dan difungsikan ditandai dengan pengguntingan pita. Sementara dalam sambutannya, Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo menyampaikan bahwa pembangunan toko UMKM tersebut dalam rangka mensupport kegiatan Bayangkari agar bisa maju terutama di unit ekonomi. Selain itu, dengan peresmian toko UMKM Rindang Baratu yang digagas oleh Ketua Bayangkari Cabang Batu ini sangat inovatif bekerja sama dengan pelaku UMKM sehingga membantu menopang perekonomian anggota Bayangkari di saat pandemi COVID-19. Kapolres Batu mengaku tak hanya fokus agar pendapatan personil Polres Batu, khususnya anggota Bayangkari bertambah, namun juga mengangkat penghasilan para pelaku UMKM Batu karena jika produknya laris, maka dengan sendirinya pesanan bertambah dan penghasilannya bertambah. Dengan adanya toko UMKM Rindang Baratu, bisa bermanfaat dan berguna serta mendukung perekonomian anggota Bayangkari. Dan diharapkan semua pejabat utama memberikan support demi kelangsungan toko UMKM Rindang Baratu. Kegiatan ekonomi Yanto Yancung melaporkan. dan semoga ini dibuat. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Budidaya hamster menjadi salah satu usaha yang justru memberikan keuntungan di masa pandemi seperti saat ini. Seperti yang dialami seorang pria di daerah Lowokwaru, Kota Malang. Di masa pandemi COVID-19, dirinya membudidayakan hamster dan dalam sebulan, permintaan hamster bisa mencapai 1.200 ekor. Budidaya hamster yang dilakukan oleh Wisnu warga Lowaru ternyata memberikan keuntungan di masa pandemi COVID-19. Permintaan hamster di tempat peternakan Wisnu mencapai 300 hingga 400 ekor. Namun tingginya permintaan tersebut, dirinya baru bisa melayani 150 hingga 200 ekor saja per pekan. Tingginya permintaan hamster di tempat Wisnu ini tidak hanya dari wilayah Jawa Timur saja, namun dari berbagai daerah di Indonesia seperti Kalimantan dan Bali. Wisnu mengaku mulai menekuni usaha peternakan hamster ini sejak setengah tahun yang lalu. Awalnya hamster yang dipelihara anaknya telah berkembang biak.
Lantaran merasa terlalu banyak, Wisnu pun akhirnya iseng menjual hamsternya melalui media sosial. Tak disangka banyak yang tertarik untuk membeli hamsternya. Melihat adanya peluang usaha, Wisnu pun akhirnya menekuni budidaya hamster ini. Membudidayakan hamster terbilang cukup mudah, cukup menyiapkan kotak plastik berukuran 30 x 40 cm yang diisi dengan palet kayu sebagai kandang. Kandang-kandang ini cukup dibersihkan sehari sekali, sedangkan untuk pemberian makan cukup sekali dalam sehari. Pada usia 3-4 minggu, hamster-hamster ini sudah siap dijual. Setiap pekan para pembeli datang langsung ke tempat Wisnu untuk membawa pesanan hamster. Di tempat Wisnu ini, hamster yang dibudidayakan yakni jenis Winter White. Ada 4 corak dari jenis ini yang biasanya dicari pembeli. Satu ekor hamster ini dijual dengan harga 8 hingga Rp15.000 per ekor. Lantaran belum bisa memenuhi permintaan pasar, Wisnu baru menjual hamster miliknya untuk pembeli di wilayah Jawa Timur. Kurang lebih sekitar bulan Oktober 2020 baru mulai fokus. Berarti masuk pandemi ya mulainya ya? Iya, pas saat pandemi saya lihat ada peluang usaha yang tetap laku, jadi cukup bisa dikerjain di rumah, terus banyak permintaan, ya makanya di situ akhirnya saya coba menekuni. Awalnya sih cuma buat iseng aja sih mas, buat kasih mainan anak. Setelah itu hamsternya beranak-beranak, coba saya posting dan banyak yang nyari. Akhirnya ya udahlah saya putusin untuk sekalian aja dibuat jadi banyak, mau jadi uang kok ujung-ujungnya. Sebelumnya apa mas? Sebelumnya fokusnya di kucing aja mas, ternak kucing sama mandiin kucing. Simon Alfredo melaporkan.